elemen yang lebih berat atau elemen yang di atasnya biasanya karena terjadi fusi kan, fusi ya kalau bilang fusi kan. Iya, fusi Pak. Nah fusi, nah terjadi fusi itu kan karena ada apa ya, energi kan, pemberian energi yang sangat besar gitu. Iya betul Pak. Ya. Nah dalam konteks ini energinya dari mana itu? Nah, jadi untuk terjadinya fusi itu. Ya, kalau itu sendiri sebenarnya saya belum belum memahami secara mendalam terkait bagaimana proses akresi itu bisa menyebabkan kata putih itu terjadi fusi lagi gitu. Tapi kalau sepenangkap saya, ketika kata putih ini masanya bertambah, itu kemungkinan nilai suhu dari kata putih yang ada di pusat itu juga akan meningkat gitu Pak. Karena ya mengabaikan bahwa kata putih itu sudah dalam posisi degenerate ya Pak ya, karena ketika posisi degenerate suhu juga tidak terlalu berpengaruh pada electric degeneracy pressure. Tapi mungkin karena masanya bertambah, semakin banyak, semakin berat, itu tekanan yang ada di inti itu semakin meningkat, sehingga suhu dari kata putihnya itu sendiri meningkat, sehingga bisa jadi terjadi fusi kembali. Jadi gimana ya Pak ya? Saya juga masih kurang bisa memahaminya karena belum tahu secara mendalam. Oke. Gitu, Pak. Oke, terakhir ya. Jadi ketika terjadi reaksi fusi ya, yang melibatkan elemen-elemen ringan tadi ya, kemudian menghasilkan elemen yang lebih berat. Nah, kenapa yang terbentuk kemudian besi gitu? Setelah itu kok nggak ada gitu? Mesti kalau kita bicara evolusi itu kan kemungkinan itu kan boleh lah ya. Iya. Ya, jadi setelah besi mungkin terbentuk apa gitu kan? Ketika reaksi fusi itu masih terjadi gitu. Iya. Kenapa mentoknya di besi gitu? Tahu nggak kira-kira? Oke. Saya nggak tahu secara detailnya bagaimana fisisnya itu bisa terjadi apa ya. Tapi setahu saya memang pada keadaan besi itu sudah tidak bisa mengalami fusi lagi. Ini mungkin sepengetahuan saya gitu. Sependek sepengetahuan saya memang besi itu udah kondisi terakhir di mana suhu setinggi apapun yang bisa dihasilkan pada genang itu sudah tidak bisa mengalami fusi lagi. Kalau misalnya terjadi pun ya kemungkinan sudah runtuh terlebih dahulu, entah itu menjadi supernova atau mungkin bahkan bisa menjadi lubang hitam seperti itu Pak. Sepemahaman saya seperti itu. Oke. Pernah lihat ini nggak? Lihat diagram fusi-fisi nggak? Untuk diagram yang seperti apa itu Pak? Yang misalnya dari elemen yang paling ringan gitu ya, dari hidrogen, karbon, oksigen, terus ketika ada fusi dia akan terbentuk apa, kemudian menyisakan apa gitu Pak. Kemudian ada yang sebelah kanannya ada fisi kan, fisi dari yang paling kanan nanti dia akan lepas menjadi apa gitu. Pernah nggak lihat? Sepertinya saya pernah tahu Pak, iya. Ya. Mas bisa membayangkan. Iya, itu karena memang besi yang paling di atas kan, karena memang energi ikatnya kan paling tinggi dia. Oh iya. Ya, energi paling tinggi sehingga ketika sudah menjadi besi itu ya kelihatannya sudah tidak bisa reaksi fusi pun sebesar apapun kelihatannya sudah tidak bisa lagi memproduksi elemen baru yang lebih besar dari besi. Kelihatannya sih begitu. Oke Pak. Oke, saya kira itu Mas Rossi ya. Good job lah gitu ya. Semoga sukses untuk kedepannya. Baik Pak. Jadi saya mohon maaf ya, pertama Pak Udin dan Pak Eko, nanti saya sebelum jam 2 mohon pamit ya. Oke, gitu Pak Farudin. Waktu saya kembalikan ke Pak Farudin. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih sekali Pak Edi masukannya terkait draft skripsi maupun pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Hal-hal yang mendasar perlu dikuasai juga oleh Mas Rossi ya. Terutama tadi yang akresi masih belum terlalu korek ya. Nanti tolong dipelajari lagi dan juga harusnya Mas Rossi ini mengikuti pengajiannya Pak Edi tentang al-hadid ya dan asal-usul besi yang ada di bumi itu nanti harusnya bisa menjawab itu. Termasuk bisa ya Pak sepertinya. Iya, chart apa namanya fusi visi tadi ya. Memang besi itu adalah elemen atau unsur terakhir yang memang tidak lagi apa namanya akan terjadi reaksi membentuk elemen yang lain ya.
Tapi tadi Pak Edi sudah menjelaskan. Jadi hal yang fundamental, mendasar, intinya perlu dipelajari lagi. Berikutnya, monggo Pak Eko. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farudin. Ini saya usahakan selesai sebelum jam 2 Pak, biar Pak Edi bisa pas. Enggak juga nggak apa-apa loh Pak. Oke, saya setuju dengan Pak Edi, ini pekerjaannya banyak sekali, jadi saya juga mengucapkan selamat ini sudah sampai di sini. Oh ya, tadi saya sempat dengar kok ada nama saya disebut dengan Eko Tri gitu ya. Oh, mohon maaf Pak, saya. Itu enggak, karena memang ya, banyak yang keliru. Dulu ada yang WA gitu, manggil saya Bu gitu, wah ini mesti salah ini. Ya saya nggak jawab, karena mungkin ke Bu Eko Tri Sulistiani. Ya mirip sekali namanya. Mohon maaf Pak. Ya. Baik, supaya nggak lama-lama ini saya lihat saja dari depan. Ini saya cuma kulitnya aja, nggak sampai dalam-dalamnya mungkin. Ya, coba di intisari ya. Di intisari itu kan saya lihat isinya begitu ya, panjang. Oh iya Pak. Panjang, kemudian seperti pekerjaannya yang banyak gitu ya. Oke Pak. Mana intisari? Intisari itu kan sebetulnya isinya adalah latar belakang masalahnya apa, kemudian apa yang mau dilakukan, lalu metodenya apa, lalu hasilnya bagaimana, itu ada di situ disimpulannya supaya namanya juga intisari. Intisari dari apa yang dikerjakan. Nah, saya lihat di intisari deskripsi ini mungkin secara kualitatif ya cerita ya, tapi secara kuantitatifnya itu bagaimana kan belum ada. Saya cari dulu ya. Nah ini, ya ini kurang kurang tajam gitu ya. Baik Pak. Lalu di kalimat pertama itu kan panjang sekali itu. Ya. KT putih merupakan fase akhir dari 98% bintang yang ada dan seterusnya, diakhiri dengan pemodelan struktur KT putih. Jadi KT putih diakhiri dengan KT putih gitu. Itu kalimat yang panjang loh itu. Kalau bisa dipecah menjadi beberapa pokok kalimat, ya baik ya. Baik Pak. Nah, sekalian saya menanyakan di sini, KT putih merupakan fase akhir dari 98% bintang yang ada. Lalu yang 2%-nya itu apa ya? 2%-nya itu biasanya antara jadi bintang neutron atau jadi lubang hitam, Mbak. Fase akhirnya, iya. Itu secara umum itu. Perlu disampaikan apa enggak ya? Karena saya jadi bertanya-tanya, yang 2% itu apa ya? Kok cuma 98%? Ya mungkin bisa dipertimbangkan, Pak. Iya, Pak. Atau mungkin tidak usah tulis 98% lah, atau apa, sebagai besar atau apa gitu, atau kalau dalam angka seperti itu, pertanyaan selanjutnya kan, ya, pertanyaan. Oke. Terus, jadi kalau saya melihat ini kan KT putih, kemudian ada model, ada persamaannya, ya. Iya. Persamaannya itu akan diselesaikan secara komputasi. Oke. Karena nggak tahu kenapa, secara bisa nggak secara manual? Setahu saya untuk manual itu bisa, tapi kita cuma mendapatkan nilai massa dan radius yang akhirnya aja Pak. Jadi masanya berapa, radiusnya berapa gitu aja. Jadi kita nggak bisa mengetahui bagaimana distribusi densitasnya. Ada nggak di latar belakang itu? Kenapa harus diselesaikan dengan secara komputasi, tapi tidak dengan cara yang lain? Yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya belum saya masukkan, Pak. Di latar belakang. Ya, itu kan termasuk latar belakang masalah. Kenapa ini dilakukan secara komputasi? Kalau misalnya orang bisa secara pensil dan kertas bisa, ya. Atau sudah ada atau belum yang menyelesaikan secara pensil dan kertas, maksudnya kan anunya gitu ya, apa namanya, diorek-orek gitu ketemu gitu. Iya, setahu saya
Hasil yang ada itu cuman ya itu Pak untuk menentukan massa dan radius katai putihnya saja gitu Pak. Jadi bukan distribusinya gitu setahu saya. Saya belum menemukan penelitian yang atau hasil yang seperti saya yang menunjukkan bahwa menggunakan apa analitik lah istilahnya Pak mungkin ya. Oh iya, analitik. Tadi apa hasilnya? Massa dan radius. Iya, jadi cuman kalau misalnya di tempat saya itu ya nilai massanya ketika apa namanya komputasi saya selesai dan radiusnya ketika komputasi saya selesai atau ketika tersampai konvergensi itu radiusnya berapa. Nah kemudian massanya hasilnya berapa gitu. Nah yang secara analitik itu hanya menghasilkan itu saja setahu saya Pak. Massa dan radius. Ya. Oke. Nah, padahal kan massa, kalau kita tahu massa dan radiusnya, kita bisa tahu densitasnya. Bisa nggak? Kalau itu dianggap bola loh. Ya, mungkin lebih ke ininya, Pak. Lebih ke distribusinya. Maksudnya distribusi dari densitasnya itu profilnya seperti apa gitu, karakteristiknya seperti apa. Makanya penelitian ini kan hasil utamanya sebetulnya adanya dual region yang memiliki karakteristik profil densitas yang berbeda itu, Pak. Seperti itu. Lebih ada nggak di latar belakang? Untuk mengetahui itu, Pak. Iya, maksudnya dibandingkan dengan cara analitik gitu. Oh, kalau membandingkan secara langsung dengan analitik itu masih belum saya tuliskan sih, Pak. Maksudnya gini, kalau dengan analitik cuma ada hasilnya segini, tapi maka perlu nah itulah ada. Maksudnya pentingnya dari penelitian ini itu baik kalau dimasukkan, gitu loh. Ada alasan yang kuat begitu maksudnya. Oh, baik, Pak. Ya. Lalu rumusan sudah. Nah, manfaat ini ya. Kalau kita bisa membayangkan, misalnya kalau sudah ketemu, oh ini kan kembali lagi ya, tadi ada persamaan, kemudian diselesaikan, ketemu penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya itu dalam bentuk grafik kalau saya lihat dari program Python-nya. Ya. Iya, Pak. Betul. Lalu dari grafik itu ketemu persamaannya atau bagaimana persamaan penyelesaiannya? Ya, jadi dari grafik itu hasil yang saya dapatkan yang pertama persamaan untuk fittingnya, Pak. Densitasnya. Untuk yang variasi fungsi densitas saja. Itu. Nah, kemudian selain itu di akhir juga waktu pada proses penelitian ini juga ternyata kami menemukan bahwa adanya dual region, Pak. Jadi kemungkinan ada dual region dengan yang memiliki persamaan fitting yang berbeda gitu. Dan dual region ini diinterpretasikan seperti yang saya jelaskan tadi, gitu Pak. Jadi awalnya nggak kepikiran sampai ada dual region seperti itu, Pak. Jadi ketika proses penelitian baru ketemu seperti itu, gitu Pak. Jadi dual region itu seperti efek samping atau hasil samping gitu ya? Iya, hasil. Tujuannya bukan untuk mencari itu, tapi awalnya tidak mencari itu. Nah, kalau tadi sudah ketemu, ada beberapa penyelesaian ya berarti, kalau saya lihat ada beberapa persamaan. Persamaan intinya sebenarnya ini Pak, yang di bagian kiri atas, kemudian saya ubah ke bentuk tak berdimensi. Nah, tapi untuk persamaan keadaan ini hanya untuk memasukkan pada keadaan apa sih elektron yang ada pada katai putih ini gitu. Jadi untuk penelitian ini saya fokuskan untuk menggunakan yang relativistik. Cuman saya juga maksudnya kan tadi ada itu kurva fitting ya. Kayaknya ada beberapa yang di kurva fitting kan, kemudian dicari R-nya berapa, terus ternyata ini yang paling baik, itu kan berarti mungkin ada beberapa persamaan hasil dari penyelesaiannya itu, gitu? Iya Pak, iya betul Pak. Jadi untuk persamaan fitting yang paling pas atau paling fit dengan hasil yang dari permodelan ini itu persamaan yang kompres eksponensial gitu. Jadi memang di kesimpulan tidak saya tulis persamaannya, saya tulis jenis persamaannya aja Pak, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan suatu persamaan keadaan itu menjadi beberapa penyelesaian? Atau dicoba-coba begitu? Iya Pak, sebentar. Jadi